Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai penilaian dokumen KA PT Karunia Bukit Mas. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama, Nurul Hanifah, BP 2015, Fatih Insyira Isra, BP 2022, Rizky Firdaus Surya, BP 2032, Erika Zaira Azahra, BP 2033, Tessa Mantafani, BP 2034. Baiklah, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Penilaian KA ini dilatar belakangi oleh PT Karunia Bukit Mas yang berencana melakukan investasi kegiatan penambangan pasir, batu, dan kerikil yang berlokasi di Jorong Lubuk Nago, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, di mana kegiatan ini akan menimbulkan berbagai potensi dampak lingkungan, seperti terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan, dan juga kegiatan usaha penambangan batuan ini akan memberikan konsekuensi meningkatnya potensi dan terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan. Mengingat berbagai potensi dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan ini, diperlukan perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu dokumen pengelolaan lingkungan, di mana pedoman yang dirujuk untuk penyusunan dokumen kerangka acuan ini adalah Peraturan Kehutanan Nomor 26 MN Helka Setjen tahun 2018 mengenai pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Untuk memastikan apakah dokumen kerangka acuan ini telah sesuai, maka dilakukanlah penilaian ulang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 mengenai tata laksana penilaian dan pembahasan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya Erika Zaira Azara BP 181094-2033 akan melanjutkan penjelasan slide 5 yaitu tujuan. Tujuan dilakukannya penilaian dokumen kerangka acuan yaitu mengetahui apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku atau tidak, mulai dari kelengkapan dokumen, substansi muatan KA, dan sebagainya. Selanjutnya, slide 6 yaitu rumusan masalah. 1. Apakah kelengkapan atau tidak kelengkapan muatan dokumen sudah sesuai berdasarkan regulasi yang berlaku? Kedua, apakah substansi muatan KA sudah sesuai? Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Kelengkapan atau ketidaklengkapan muatan dokumen yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, yaitu uji administrasi, uji tahap proyek, dan uji kualitas dokumen. Yang pertama, ada uji administrasi. Rencana kegiatan pertambangan bahan galian batuan Sungai Bahat PT Karunia Bukit Mas berada di Jorong Lubuk Nago, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumbar. Berada pada kawasan peruntukan pertambangan dan berada dalam sungai dan luar sungai sudah sesuai dengan surat Kementerian PUPR di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sumatera 5 nomor UM.01.11/BW-S5/653. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha dan atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan telah dilampirkan melalui keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 570-9 dan PT SP /4/2020. Penyusunan AMDAL dilakukan oleh LPJP dan telah dilampirkan pada lampiran 1 kompetensi tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusun atau LPJP. Bukti sertifikat kompetensi penyusun terdapat dalam lampiran pada dokumen kerangka acuan ini. Peta-peta yang telah dilampirkan sesuai dengan kaidah kartografi. Sudah terdapat bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat atau SPT. Dokumen KA telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman penyusun dokumen AMDAL. Pada dokumen KA sudah dilampirkan foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak proyek.
Baiklah, untuk yang selanjutnya, pertama perkenalkan Bapak, Uda, Uni, dan rekan-rekan semuanya. Nama saya Rizky Firdaus Surya dengan nomor BP 2032. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang uji tahap proyeksi. Yang pertama, lokasi rencana usaha dan atau kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang. Berdasarkan deskripsi rencana kegiatan yang terdapat pada dokumen KA PT Karunia Bukit Mas yang ada, lokasi rencana kegiatan pertambangan bahan galian batuan sungai Batang Mahat PT Karunia Bukit Mas sudah sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini juga tercantum di dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota selaku Ketua TKPRD nomor 600/501/PUPR-LK /4/2020 tanggal 6 April 2020 perihal rekomendasi pemanfaatan ruangan PT Karunia Bukit Mas. Mengenai kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan peta indikatif penundaan pemberian izin baru atau PIPIB, rencana kegiatan pertambangan bahan galian Sungai Batang Mahat oleh PT Karunia Bukit Mas tidak berada pada lokasi peta indikatif penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut. Hal ini telah diatur dalam surat dari Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 50 Kota nomor 522.1/KPHL-LPK-3/2020 tentang hasil klarifikasi status lahan. Yang kedua, periksa apakah dokumen AMDAL yang disampaikan untuk usaha dan atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak. Untuk kegiatan perencanaan bahan galian batuan sungai Batang Mahat PT Karunia Bukit Mas ini masih dalam tahap perencanaan karena kegiatan ini belum dilakukan tahap konstruksi, tahap operasi, ataupun pasca operasi. Maka dapat disimpulkan dari rincian di atas bahwa dokumen AMDAL untuk uji proyek telah memenuhi syarat penilaiannya. Untuk yang selanjutnya ada uji kualitas dokumen. Uji kualitas dokumen bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen AMDAL adalah valid dan representatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah ilmiah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan yang diajukan AMDAL-nya untuk dinilai. Untuk uji kualitas ada beberapa poin uji di dalamnya, yaitu yang pertama uji konsistensi, yang kedua uji keharusan, dan yang ketiga adalah uji kedalaman. Baiklah, yang pertama ada uji konsistensi. Uji konsistensi secara umum adalah menilai konsistensi penyusunan dokumen AMDAL konsistensi, meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan data atau PD, analisa data atau AD, perakiraan besaran dampak penting atau PBD, perakiraan sifat dampak penting atau PSPD, rona awal, hasil besaran dampak atau B, hasil sifat penting dampak atau S, evaluasi secara holistik atau EV, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, rencana pemantauan lingkungan atau RPL, dan jenis izin PPLH. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kerangka acuan atau KA dari rencana kegiatan pertambangan bahan galian batuan Sungai Batang Mahat oleh PT Karunia Bukit Mas dikatakan telah memenuhi uji konsistensi. Yang kedua ada uji keharusan. Dari analisis uji mutu keharusan terhadap kerangka acuan atau KA rencana kegiatan pertambangan bahan galian batuan Sungai Batang Mahat oleh PT Karunia Bukit Mas, dokumen telah memenuhi aspek keharusan berupa proses pelingkupan, dampak penting, besaran dampak, sifat penting dampak, kelayakan lingkungan hidup, dan pengelolaan dan pemantauan dampak penting. Penentuan dampak sudah mengacu pada pedoman penyusunan dokumen, namun dalam dokumen tidak secara spesifik dituliskan parameter penulisan nama dampak hipotetik sesuai regulasi yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka acuan atau KA dari rencana kegiatan pertambangan bahan galian batuan Sungai Batang Mahat oleh PT Karunia Bukit Mas dikatakan telah memenuhi uji keharusan. Baiklah, saya Nurul Hanifah, BP 18109420015 akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai uji kedalaman. Uji kedalaman yang dimaksudkan adalah menilai bahwa penyusunan dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sahih serta sesuai dengan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan dan perumusan hasil studi AMDAL. Uji kedalaman dilakukan oleh seseorang dengan keahlian di bidang tertentu.
Berdasarkan dokumen kerangka acuan atau KA Rencana Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Batuan Sungai Batang Mahat oleh PT Karunia Bukit Mas telah menampilkan data yang dianalisis berupa data kualitas udara ambien dan kebisingan, data hidrologi, data biologi, data sosial ekonomi dan budaya, data kesehatan masyarakat, serta data transportasi. Dokumen KA ini juga telah memaparkan metodologi yang digunakan, berupa metode telaah pustaka, metode observasi, dan metode analisis laboratorium, serta menampilkan metode perakiraan dampak penting secara hipotetik. Dokumen KA ini juga telah menampilkan metode evaluasi dampak holistik terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dokumen kerangka acuan atau KA Rencana Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Batuan Sungai Batang Mahat oleh PT Karunia Bukit Mas sudah memenuhi uji kedalaman. Berikutnya ada substansi. Substansi yang terdapat pada dokumen KA ini yang kami dapatkan yaitu ada komponen geofisik, kimia, dan biologi, ada komponen timbulan sampah, dan ada komponen kesehatan masyarakat. Substansi komponen KA yang pertama yaitu komponen geofisik kimia yang terdiri dari penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air permukaan, erosi tebing sungai, sedimentasi, dan aliran permukaan atau runoff. Penurunan kualitas udara yang terdiri dari yaitu kandungan debu, gas, dan tingkat kebisingan terjadi interaksi pada tahap konstruksi operasional dan tahap pasca operasi. Sesuai dengan KA ini, kegiatan ini memberikan dampak terhadap lingkungan namun tidak terlalu signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan menjadi dampak tidak penting hipotetik. Berikutnya, penurunan kualitas air permukaan yang terjadi interaksi pada tahap konstruksi operasional dan tahap pasca operasi. Kegiatan pertambangan di sungai ini diperkirakan dapat meningkatkan kekeruhan air sungai dan hal ini berdampak pada kandungan TSS dan sedimen pada air sungai, yang mana air sungai tersebut masih digunakan oleh masyarakat untuk MCK. Berikutnya, erosi tebing sungai terjadi interaksi pada tahap operasional, yaitu pada saat penambangan. Sesuai dengan KA, termasuk kepada dampak penting hipotetik. Karena jika kegiatan pertambangan dilakukan secara sembarangan dan tidak memperhatikan kondisi lingkungan, maka erosi tebing dapat terjadi. Dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan berupa pembangunan ground seal untuk mempertahankan dasar sungai, serta membangun tembok penahan tebing pada sisi-sisi blok tambang, sehingga potensi erosi dapat dikurangi. Berikutnya, sedimentasi terjadi pada tahap operasional, yaitu pada saat penambangan. Sesuai dengan KA, ini juga termasuk ke dalam dampak penting hipotetik, karena Sungai Mahat masih digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan rumah tangga dan sebagai lokasi mata pencarian bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Dan kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam jangka waktu lama dapat mempengaruhi tingkat sedimentasi pada aliran sungai tersebut. Yang terakhir ada aliran permukaan atau runoff, yang mana terjadi interaksi pada tahap konstruksi dan operasional. Pematangan lahan dan pembangunan sarana prasarana, terdapat kegiatan pembersihan lahan dan modifikasi permukaan tanah, sehingga dapat meningkatkan aliran permukaan pada saat hujan. Dengan demikian, sesuai dengan KA, termasuk ke dalam dampak penting hipotetik sebagai bahan telaah dalam studi andal. Selanjutnya yaitu komponen biologi, di mana flora dan fauna terjadi interaksi terhadap tahap konstruksi, yaitu saat pematangan lahan, pembuatan sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap penurunan keanekaragaman jenis dan populasi, migrasi fauna, serta hilangannya tutupan lahan. Dengan demikian, maka sesuai dengan KA, yaitu termasuk dampak penting hipotetik sebagai bahan telaah dalam studi andal. Biota air terjadi terhadap interaksi pada tahap konstruksi, operasional, dan tahap pasca operasi saat pematangan lahan, pembuatan sarana dan prasarana, penambangan, reklamasi secara bertahap, dan reklamasi lahan bekas tambang. Sesuai dengan KA, yaitu termasuk dampak penting hipotetik karena kegiatan penambangan berpeluang menurunkan kualitas air.
sehingga mempengaruhi komposisi dan struktur komunitas biota air dengan adanya sedimentasi. Kadar TSS yang tinggi serta rendahnya DO akan mengganggu biota air. Selanjutnya ada aspek komponen kesehatan masyarakat, di mana keselamatan dan kesehatan kerja permukaan terjadi interaksi pada tahap konstruksi operasional dan tahap pasca operasi saat pematangan lahan, pembuatan sarana dan prasarana, penambangan, reklamasi secara bertahap, pembongkaran fasilitas, dan reklamasi lahan bekas tambang. Hal ini sesuai dengan KA, dampak yang ditimbulkan tergolong dampak tidak penting hipotetik karena perusahaan telah memperlakukan SOP keselamatan dan kesehatan kerja K3 bagi semua pekerjanya, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Permen LH Nomor 8 Tahun 2010 tentang APD. Selanjutnya, komponen timbulan limbah, di mana limbah padat B3 dan non-B3 terjadi interaksi pada tahap konstruksi dan operasional, yaitu saat pematangan lahan, pembuatan sarana dan prasarana, pemeliharaan fasilitas, dan pembongkaran fasilitas. Hal ini sesuai dengan KA, yaitu tergolong dampak tidak penting hipotetik yang berasal dari kegiatan perawatan alat berat berupa oli bekas. Limbah yang dihasilkan pun tidak terlalu besar. Selain itu, limbah B3 yang dihasilkan akan dikumpulkan pada TPS LB3 untuk diserahkan pada pihak ketiga yang berizin untuk dikelola lebih lanjut. Selanjutnya, limbah cair terjadi interaksi pada tahap operasional, yaitu saat pemeliharaan fasilitas. Dampak berasal operasional bengkel yang dipakai saat terjadi kerusakan atau penggunaan bengkel saja. Selain itu, pada bagian bengkel hanya terdiri dari teknisi sehingga limbah yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Maka hal ini sesuai dengan KA, yaitu termasuk golongan dampak tidak penting hipotetik. Terima kasih.